Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema dari kartu ini, apa yang akan terbuka. Oke, kita mulai saja pembacaannya. Ada abundance dan ada wedding rings. Oke, di sini nampak ada yang ingin penyatuan, ya, atau bahkan ingin memiliki suatu hubungan pernikahan, atau mungkin ini sudah antara kamu dengan seseorang sudah menikah. Ada kesetiaan, ada cinta yang abadi di sini dimiliki oleh seseorang. Oke, bisa jadi saat ini dia sedang memiliki pola pikir yang positif tentang keberlimpahan, bahwa dia akan berlimpah kehidupannya secara keuangannya ya. Atau bisa jadi saat ini memang kamu berdealing dengan seseorang yang orang yang memang sudah berlimpah. Jadi kemungkinan ada seseorang di sini yang ingin memiliki penyatuan dengan kamu, atau sudah bersatu dengan kamu. Oke, kita lihat ya energinya. Sebenarnya ceritanya seperti apa di sini? Oke, ada the world. Ada seseorang yang saat ini sudah berpisah dengan kamu. Dia ingin kembali lagi sama kamu. Hanya saja dia bingung harus berbuat apa, gimana caranya untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Karena dia melihat kayak keadaan atau situasinya itu seperti tidak memungkinkan untuk datang. Bisa jadi mungkin memang sudah ada pemblokiran, sudah ada penolakan dari kamu, atau bisa jadi mungkin kamu sudah ada yang lain, seperti itu. Intinya dia merasa bahwa dia ingin lagi kembali ke kamu, tapi jalan menuju ke arah kamu itu semuanya terblokir, itu semuanya kayak tertutup gitu loh. Jadi dia nggak ada akses, nggak ada jalan untuk bisa kembali ke kamu, ya. Jadi aku lihat nih orang kayak sempat putus asa gitu loh, bingung harus gimana untuk kembali lagi dengan kamu. Tapi perasaan ini masih menginginkan kamu gitu, sehingga aku lihat ya dia sempat kayak putus asa, sempat kayak frustasi, bingung harus berbuat apa. Tapi ya aku melihat saat ini tuh dia kayak masih lah berharap, masih kayak ingin tetap memperjuangkan. Hanya saja dia sedang menunggu waktu yang tepat, atau dia sedang mencoba untuk menunggu sampai semesta itu memberikan jalan atau kesempatan bagi dia untuk kembali lagi ke kamu. Aku lihat saat ini dia sedang menahan diri, menoleransi untuk mencoba harmoni dengan hidup dia terlebih dahulu, ya. Terus itu ya menjalani kehidupan dengan cara mengalir begitu saja, ya, tidak melakukan perlawanan apapun atau tidak mengusahakan apapun. Terutama dalam percintaannya ya sama kamu. Jadi dia kayak nggak memaksakan segala sesuatunya, dia sedang menunggu saja gitu, menunggu kesempatan dari semesta. Kalau semesta di sini mengizinkan dia untuk datang, maka dia akan datang, seperti itu ya. Kalau misalkan semesta memberikan dia peluang, atau kayak ada rasa ingin bergerak, maka dia akan bergerak, seperti itu. Tapi untuk saat ini aku lihat dia tidak melakukan apa-apa tanpa perlawanan atau tanpa usaha apapun untuk menstabilkan hubungan kalian, seperti itu ya. Jadi aku lihat ya apatis orang ini. Yang pasti saat ini dia harus lakukan adalah memulihkan ketenangan dia dulu, kestabilan dulu dia, ya. Mungkin memang ada yang belum stabil, entah itu mentalnya, entah itu keuangannya, karirnya, emosinya, atau apapun. Intinya di sini dia kayak sedang memulihkan kenyamanan hidupnya dulu, ya, keharmonisan dalam hidupnya gitu. Terus itu saat ini dia mencoba untuk tetap tenang menghadapi stres-stres ataupun kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, baik itu dari karir, keuangan, percintaan, atau apapun di dalam hidupnya yang sulit atau membuat dia stres. Dia coba untuk menghadapinya dengan tenang.
Saat ini dia benar-benar mencoba untuk mengendalikan emosi dia, mempertahankan temperamen dia untuk tetap stabil, untuk tetap datar ya. Terus itu juga pokoknya di sini aku lihat dia sedang mempertahankan ketenangan dia di bawah tekanan ya. Walaupun hidupnya penuh dengan kesulitan, penuh dengan tekanan, dia mencoba untuk tetap tenang. Bahkan hal-hal kecil yang ada, atau gini, masalah-masalah kecil yang ada di dalam hidup dia juga dia tidak mau terganggu dengan hal-hal itu ya. Jadi dia, aku lihat di sini sedang mencoba untuk sabar ya. Ya sabar banget lah, mencoba untuk sabar banget. Aku melihat di sini dia sedang ya belajar untuk menyeimbangkan tanggung jawab dia di dalam hidup dia. Dia mencoba untuk berbakti dengan keluarganya, atau mungkin kalau di sini kamu berdealing dengan seseorang yang sudah berpasangan, ya dia mencoba untuk ya stabil dengan pasangannya seperti itu ya, selaras dengan pasangannya. Tapi kalau misalkan dia belum punya pasangan, ya paling enggak dia mencoba stabil dengan hidupnya dan keluarganya dulu gitu ya. Oke, ada Four of Cups tuh. Memang kalau aku lihat ya, nampaknya kamu dengan dia ini sebenarnya sudah berpisah ya, sudah berpisah. Dan kemudian aku lihat dia kayak mencoba untuk mengisolasi diri dia terlebih dahulu ya, tidak mau berkencan dulu ya, atau memulai hubungan dengan siapapun. Kalau misalkan di sini kamu melihat dia sudah bersama yang lain, nggak kok dia ada yang lain gitu ya, ada yang baru kah, dia punya pasangan kah. Aku melihat selama ini tuh dia kayak nggak terlalu pakai hati, atau ya nggak tentrem, adem ayem, nggak harmonis gitu ya dengan pasangannya. Karena saat ini tuh dia kayak belum mampu gitu loh untuk menaruh hati kepada pasangannya ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ngerasa selama ini tuh stres akibat putus cinta dari kamu ya, entah kamu yang meninggalkannya kah atau mungkin dia yang meninggalkan. Tapi kalau aku lihat di sini kayaknya kamu deh yang ninggalin, soalnya di sini memberikan rasa traumatis ke dia. Dia ngerasa kayak putus cinta banget sama kamu. Terus itu mengisolasi diri dia dari dunia luar ya, kayak memberikan waktu pada dirinya untuk pulih terlebih dahulu dari patah hatinya sama kamu. Ya jadi mendekam diri, kemudian meratapi kesedihan. Dan kalau aku lihat di sini setelah dia selesai dengan kesedihannya, dengan mendekam dirinya itu, mengevaluasi diri, dia kemudian akan mulai siap mengawali awalan baru dalam hidupnya. Aku lihat memang mengakhiri hubungan dengan kamu atau pengakhiran hubungan antara kamu dengan dia memang atas banyaknya kesadaran dan refleksi diri ya, dari salah satu di antara kamu atau dia gitu ya. Kalau aku lihat siapapun di sini yang menginginkan hubungan ini berakhir, itu kalau aku lihat dia kayak sudah sadar gitu dengan situasi yang ada. Mungkin situasinya ini selama ini menyakitkan, atau mungkin stuck, atau kayak nggak cocok lagi atau gimana gitu ya, sehingga bersiap mengakhiri mengakhiri hubungan setelah banyak kesadaran dan refleksi. Tapi setelah itu aku lihat di sini dia mungkin akan siap untuk menaruh perhatian lagi ke kamu, untuk menjalankan hubungan lagi, memiliki kebangkitan lagi dalam hubungan ya, membuat hubungan ini penuh dengan kegembiraan, termotivasi ya, membuat hubungan ini kembali berhasil seperti itu. Kenapa dia seperti itu, ingin lagi kembali sama kamu? Karena dia tahu value kamu sebesar apa nih, The Empress. The Empress tuh ya orang yang berwibawa, rendah hati, tidak sombong, down to earth ya, membumi seperti itu ya. Terus itu juga orangnya selalu terhubung dengan dirinya sendiri. Jadi kayak tahu gitu loh, paham tentang apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri gitu, bukan tentang bagaimana kemewahan, tapi bagaimana kebutuhan itu terpenuhi. Jadi bukan orang yang bermewah-mewah ria atau bersombong-sombong ria, tapi orang yang tahu kebutuhan diri sendiri gitu. Tahu nggak sih, paham nggak sih ya, orang yang nggak suka banyak gaya lah kayak gitu ya, bisa dibilang.
Terus itu juga kamu itu di mata dia, kamu itu orang yang tahu bagaimana memberi dan menerima cinta pada umumnya. Jadi kalau misalkan kamu sudah sayang, cinta sama seseorang, kamu akan memberikan penuh kasih sayang dan perhatian ke orang tersebut. Nah, termasuk dia, ketika dia tahu kamu selama ini tuh cinta banget sama dia, kamu selalu memberikan rasa kasih sayang dan penuh perhatian ke dia selama ini, sehingga dia ngerasa kayak dihargai, ngerasa dibutuhkan, diperdulikan, disayangi, seperti itu. Dan bahkan kamu itu orang yang selalu terhubung dengan jiwa dan batinmu, menyadari apa yang benar-benar kamu inginkan dari hati, ya. Bahkan kamu itu bukan orang yang takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Terus itu juga aku melihat di sini kamu juga tidak takut untuk menunjukkan emosinya kamu, karena memang kamu memiliki kepribadian yang pengasuh, sehingga orang-orang itu tahu kalau kamu emosi itu berarti kamu sayang gitu ya. Berarti tindakan yang membuat kamu emosi itu berarti salah, membuat kamu tidak nyaman, karena kamu memang orang yang penyayang, pengasuh gitu loh. Dan kamu selalu siap memberikan cinta dan dukungan kepada dia, membantu dia untuk tumbuh, membantu dia baik itu secara motivasi, finansial, dukungan, saran atau apapun. Jadi dia ngerasa kayak kamu itu apa ya, kayak solusi dalam hidupnya gitu loh, pemberi solusi dalam hidupnya kayak gitu ya. Karena aku lihat juga dia memandang kamu itu baik sekarang ataupun dulu ya, atau sekarang deh ya, dia ngerasa kayak secara finansial kamu itu aman, tidak terlalu sering menghadapi masalah keuangan, kamu juga profesional dalam karirmu, atau kamu profesional ya dalam hidupmu, bahkan kamu bisa menjadikan dia sebagai sosok yang hebat ya di dalam hidupmu, seperti itu loh. Terus itu juga kamu itu selalu membuat hubungan kalian terasa nyaman dan sehat. Itu yang membuat dia ngerasa ya dia harus kembali lagi sama kamu. The Lovers ya, aku lihat di sini kamu dan dia sebenarnya masih punya gairah yang sama. Ya, masih punya perasaan yang sama, gairah yang sama, cinta yang sama. Hanya saja sudah tidak pada situasi yang sama. Kenapa seperti itu? Karena kalau aku lihat memang kamu dan dia memiliki tujuan atau cita-cita atau apa sih sebutannya ya? Keinginan atau harapan di masa depan yang berbeda, sehingga ya sulit untuk bisa sejalan kayak gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin salah satu yang hanya terlibat secara mendalam di hubungan ini, dan satunya justru malah lebih fokus dengan dirinya sendiri gitu. Jadi ada tingkat kodependensi mungkin ya di sini. Terus juga ternyata salah satu di antara kalian ini masih memiliki suatu masalah tentang ketakutan atau kepercayaan yang mungkin akhirnya menghalangi komitmen kalian atau hubungan kalian berkembang. Bisa jadi mungkin dia punya ketakutan akan masa depan. Dia nggak tahu masa depan dia apakah bisa sukses, apakah hidup dia justru malah akan stuck begini-begini saja. Contohnya seperti itu, contohnya aja ya. Atau apa deh, ketakutan sehingga dia ngerasa kayak nggak percaya diri gitu. Kalau aku lihat sih ini lebih memang ke finansial ya. Dia kayak nggak percaya dirinya itu dari finansial, karena ini ada Seven of Pentacles. Karena kalau aku lihat ya, saat ini tuh ada masalah tentang pekerjaan dia yang mungkin belum teratasi gitu ya. Entah mungkin memang lagi sibuk-sibuknya bekerja kah, atau mungkin targetnya belum tercapai kah, atau memang ada suatu pekerjaan yang intinya belum selesai, belum tuntas gitu, sehingga banyaknya penundaan-penundaan yang terjadi. Bahkan mungkin memang selama ini mungkin pekerjaannya dia tunda-tunda kayak gitu ya. Aku lihat memang orangnya boros juga ya. Jadi kalau aku lihat dalam hidupnya saat ini tuh kurang adanya pertumbuhan, justru malah sampai adanya kemunduran dalam hidupnya, baik itu secara finansial. Orangnya memang gak sabaran ya, dan aku lihat kayak orang yang tidak dihargai kalau aku lihat di sini ya. Entah saat ini mungkin memang dia lagi tidak dihargai oleh orang-orang, bosnya atau siapa gitu ya.
Oke, kemudian aku melihat di sini tuh hubungan yang kamu jalani bersama dia ini memang terasa sulit ya, karena aku lihat di sini hubungan kalian seperti terjebak dalam kemonotonan atau kurangnya adanya perkembangan dalam koneksi kalian. Aku lihat memang mungkin selama ini kalian kurang bekerja keras untuk hubungan ini, atau bisa jadi dia yang kurang cukup keras dalam membuat hubungan ini berkembang. Itu semua terjadi karena mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan uangnya, dengan masalah pribadinya, ataupun kamu pun sama sebenarnya. Kamu juga sibuk dengan pekerjaanmu, keuanganmu, atau masalah pribadi. Sehingga kalian itu kurang ada waktu untuk bisa dihabiskan bersama. Jadi punya quality time tuh jarang banget gitu, sehingganya menyebabkan putuslah koneksi kalian ya, karena kurang punya waktu bersama gitu loh. Kurang saling memahami gitu. Apalagi di sini aku lihat mungkin salah satu di antara kalian atau bahkan kalian berdua di sini kesal dengan lambatnya koneksi yang berkembang di hubungan kalian. Bahkan mungkin kalian merasa bahwa upaya-upaya yang kalian pernah lakukan di hubungan ini seperti tidak efektif, tidak ada perkembangan yang nggak ngaruh apapun gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian memang ingin tetap bersama, aku melihat di sini kayak kalian perlu berhenti sejenak, ya, menilai kembali apa yang lebih penting dalam hidup kalian, ya, memusatkan kembali perhatian kalian untuk mencapai sesuatu yang memang kalian harapkan, kalian utamakan atau kalian prioritaskan. Kemudian rencana apa yang telah kalian buat mungkin perlu dievaluasi ulang sepenuhnya. Kamu mungkin perlu menentukan apa arah tujuan yang kalian inginkan selama ini. Kalau memang selama ini ternyata tujuan prioritas kalian adalah materi, uang, karir, ya udah berarti kalian harus rela gitu ya, melepaskan dulu hubungan kalian, fokus aja dulu dengan karir dan keuangan gitu ya. Kalau misalkan tentang percintaan ya udah, paling enggak kalau memang tidak darurat di pekerjaan ya, kalian bisa fokusin ke cinta kalian gitu. Ya, tapi kalau aku lihat di sini kayaknya lebih ke daruratnya keuangan ya, pekerjaan dan keuangan, hal-hal yang bersifat materi seperti itu. Karena di sini kan aku lihat ada Seven of Pentacles-nya reverse ya. Jadi ada suatu masalah yang memang belum terselesaikan di antara kamu dengan dia. Seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat kenapa dia belum menikahi kamu atau kalian belum bersatu ya karena ini abundance. Ada keuangan yang mungkin masih seret, ada pekerjaan yang mungkin masih harus diatasi seperti itu ya. Oke. Jadi sebaiknya untuk kalian seperti apa? Kalian harus bagaimana dengan hubungan ini? Apakah bisa dilanjutkan atau ya punya cerita seperti apa yang baiknya gitu ya? Oke. Yang pertama ada Breath, kemudian Thinker, ada Yin, Yin, Loyal Heart, Why, and Time to Go. Dari kartu pertama ini kan Breath ya. Berarti saat ini kalian disuruh untuk relax. Bernafaslah dengan relax, tenang ya, intinya seperti itu. Jangan terlalu terburu-buru untuk saat ini membuat hubungan kalian berhasil, atau kamu harus memaksakan dia untuk segera datang, untuk berkomitmen dengan dia. Tidak. Pesannya yang pertama adalah jangan terlalu terburu-buru saat ini. Hatimu perlu waktu untuk bisa terbuka. Tarik nafas dan biarkan alam mengambil jalannya. Lepaskan kekangan dan kegelisahan kamu, karena tidak perlu ada ketegangan ya di hidupmu saat ini. Nikmati saja momennya. Kalau memang saat ini belum bisa bersama dia, ya sudah gitu loh. Dan penantianmu ini tidak akan terasa sulit kok ya. Hati kamu mengetahui apa yang sering ditolak oleh ego dari dia ya untuk dipelajari. Jadi kalau aku lihat selama ini mungkin dia selalu mengikuti egonya, sehingga sering sekali mengabaikan kamu atau menolak keinginan-keinginan kamu atau ajak-ajakan kamu, sehingga hatimu sekarang sudah kebal gitu. Hatimu sudah tahu kok orang ini macam apa, seperti apa gitu ya, orang macam seperti apa.
Jadi nggak usah dibuat pusing. Aku lihat di sini kalian hanya perlu untuk mempelajari aja situasinya. Oh ternyata dia orang yang begini. Oh ternyata dia orang yang begitu. Orangnya intinya dia orang yang egois memang ya. Sehingga aku lihat di sini tenang saja, kesabaranmu akan membuahkan hasil yang mendalam dan bermakna bagi hidupmu. Oke, kemudian di kartu kedua ada thinker. Nah, kalau thinker nih kalian disuruh untuk berpikir. Tadi disuruh untuk tidak terburu-buru ya. Yang kedua adalah thinker. Berarti di sini berkata bahwa cinta itu tidak logis ya. Cinta itu tidak logis. Tetapi ketika kamu memilih pasangan, ada baiknya jika kamu memiliki kesamaan dengan dia selain sebuah keinginan atau selain keinginan-keinginan kalian saja. Ini adalah waktunya untuk kamu mempertimbangkan pro dan kontra dari hubungan kalian ya. Jika ada cukup kesamaan ya, maka lakukanlah hubungan ini, lanjutkan. Tapi jika tidak, masih ada ikan di lautan ya. Jadi nggak cuma dia loh gitu loh. Jangan memaksakan untuk membuat semuanya berhasil ya, apalagi ya kalau misalkan gak ada kesamaan. Dan jika orang lain memberitahu kamu nih tentang siapa sih dia ini sebenarnya, ada cerita-cerita lah dari orang lain, percayalah pada kata-kata orang-orang itu. Kenapa? Sekarang bukan waktunya untuk menikmati fantasi ya, tapi apapun yang terjadi dalam hal apapun, fakta adalah fakta. Jadi orang-orang itu mungkin ya tahu tentang dia aslinya. Mungkin kamu baru mengenal dia setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sedangkan tetangganya mungkin, atau saudaranya mungkin, atau temannya mungkin ya yang ngomongin bahwa dia jelek, bahwa dia begini, bahwa dia begitu. Ya ada kejelekan-kejelekan yang mereka sebutkan ya, karena mereka lebih kenal dengan dia dari awal gitu kan, lebih kenal dengan dia lebih lama daripada kamu. Tapi jadi cobalah lihat fakta adalah fakta gitu ya. Oke, kemudian kartu yang ketiga ada yin ya, yin. Kalau aku lihat di sini, biarkanlah orang lain yang memimpin kebenarannya sekarang ya. Kamu nggak perlu memaksakan segala sesuatunya, karena aku lihat di sini kekuatan kamu itu terletak pada pergerakan kecil dari dia dan dari orang-orang di luar sana. Dan kamu hanya perlu untuk menyadarkan dirimu secara lemah lembut ya. Jangan memaksakan segala sesuatunya, hanya pantau dan lihat. Kalau misalkan dia nggak ada pergerakan yang pasti, buat apa diperjuangkan? Ternyata ada omongan-omongan juga kan dari orang-orang di luar sana yang dia dibilangnya dia begini, dia begitu. Cobalah lihat dengan tindakan dia, apakah sesuai dengan omongan-omongan orang-orang di luar sana seperti itu ya. Dan serahkan dirimu secara sadar pada kenyataan, pada faktanya ya. Karena kamu akan mendapati dirimu dengan mudah bergerak mendekati apa yang benar-benar kamu inginkan sebenarnya dalam hubungan ini, atau dengan siapa kamu ingin bersama gitu ya. Jadi izinkan orang lain untuk memberitahu kamu tentang siapa sih dia ini sebenarnya, siapa mereka bagi kamu. Dan dengan membiarkan tindakan orang-orang di luar sana memberitahumu ya tentang apa yang mereka bicarakan tentang si pasanganmu ini atau orang yang berdealing denganmu ini. Nah, disitulah kamu akan menemukan kejutan-kejutan yang menarik. Kamu akan bisa mengambil suatu kesimpulan. Kamu akan bisa menemukan apa yang kamu inginkan selama ini. Siapa yang kamu inginkan selama ini. Seperti apakah memang benar dia atau bukan dia orangnya. Kamu bisa mencari orang di luar sana gitu loh, karena ikan itu masih banyak di lautan gitu ya. Pria atau wanita di dunia ini masih banyak gitu ya. Jadi jangan hanya berpaku pada satu orang saja gitu loh. Oke. Kemudian di sini kartu keempat ada loyal heart ya. Jadi kalau loyal heart itu gini, aku tahu ya, karena ini loyal heart. Hatimu itu sudah baiknya tuh kebangetan deh ya. Kamu itu ternyata selama ini selalu setia ya, selalu mengabdikan dirimu kepada orang-orang yang kamu sayangi ya. Mau itu teman, mau itu pasangan, mau itu kemitraan ya, kemitraan karir seperti itu, atau hubungan romantis kamu dengan seseorang. Kamu itu sangat mengabdi sekali. Kamu sangat setia, jujur, terus itu
Aku lihat di sini kamu orang yang baik hati ya, kamu akan ya tulus ya. Intinya semua yang baik-baik itu sudah kamu berikan kepada mereka gitu. Sehingga sekarang kamu pikirkan, apakah kesetiaanmu ini mendapatkan balasan dari orang ini, dari si dia ini, pasanganmu ini atau orang yang berdilin dengan kamu ini yang kita bacakan saat ini gitu ya. Jadi sekaranglah waktunya untukmu berkomitmen dengan sepenuh hati dan percaya pada perlindungan ilahi, perlindungan semesta atau Tuhan gitu ya. Jadi kenapa kamu harus percaya, dan dari mana kamu bisa tahu perlindungan Tuhan? Dari orang-orang di luar sana yang ngomongin tentang dia ini siapa. Itu sebenarnya petunjuk dari ilahi, petunjuk dari semesta. Jadi percaya deh, coba gitu ya. Oke, kemudian kartu kelima ada why. Ya, mungkin gini ya, kamu juga mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih kamu terlibat dalam hubungan yang seperti ini yang kamu lakukan bersama si dia. Mungkin hubungannya kayak sulit banget untuk bisa terjalin, hubungannya on off atau apapun lah ya. Karena gini, karena perasaan kalian itu sebenarnya tidak selalu logis. Jadi sekaranglah waktunya untuk kamu menyadari, kamu itu dipicu oleh orang lain, atau apakah perilaku kamu dimotivasi oleh permasalahan-permasalahan yang memang belum terselesaikan dari masa lalu kalian. Gitu ya. Jadi mungkin ada tindakan-tindakan kamu yang tidak mau melepaskan dia itu karena ada masalah-masalah yang dari masa lalu itu belum selesai kayak gitu, atau ada apapun lah tentang masa lalu yang memang belum bisa kamu lepaskan gitu. Jadi ketika kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa kamu merasa seperti ini, mengapa kamu mengatakan itu, dan cobalah untuk luangkan waktu untuk introspeksi diri, sehingga jawabannya mungkin kamu akan menemukannya. Jadi dengarkan pesan dari intuisimu, dari pemahaman kamu di dalam dirimu ya. Apa yang diceritakan di dalam dirimu tentang hal-hal yang kamu pertanyakan selama ini, itu pada akhirnya jawabannya adalah hidup adalah tentang dicintai. Jadi keajaiban dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan kamu dan bagaimana memenuhinya adalah harta karun mengapa ini semua terjadi. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya memang sebenarnya kamu sudah tahu, ada di dalam hatimu. Asalkan kamu di sini mau tetap berpositif dan dengarkan, jangan di denial gitu loh ya. Kalau memang kata hatimu tidak bersama dia, jangan ya, karena itu juga sebenarnya pesan dari ilahi gitu loh. Dan temukanlah permasalahan yang membuat hubungan kalian ini mengapa seperti ini, membuat kamu bertanya-tanya ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang paling kuat kamu dapatkan dalam pikiranmu ya, yang kamu ajukan pada dirimu sendiri ya. Jadi coba kamu tanyakan kenapa. Jawabannya sebenarnya ada di dalam dirimu, ada sudah di pikiranmu, karena semesta itu sudah memberitahu kamu gitu. Hanya saja mungkin yang selama ini masih ingin tetap bertahan yaitu ya, karena masih suka mendenial atau masih takut untuk melangkah pergi seperti itu ya. Tapi it's okay, coba tanyakan lagi pada dirimu, jawabannya apa? Apakah memang masih worth it atau masih pantas untuk tetap bersama? Ya kalau memang jawabannya itu ya silahkan gitu loh ya. Tapi sayangnya di sini let to go ya. Kartu terakhir ada pesan dari semesta adalah let to go. Kalau aku sih pasti jawaban dalam hatimu setelah kamu introspeksi adalah let to go ya, yaitu memang hubungan ini sebenarnya memang harus berakhir atau memang sudah berakhir, atau paling tidak bentuk hubungan ini itu sudah tidak lagi bermanfaat bagi kamu dan dia gitu ya. Ini saatnya bagi kamu untuk melepaskan, mengetahui bahwa perjalanan telah sampai pada kesimpulannya ya. Kesimpulannya ya sudah harus berakhir, sudah tidak bisa lagi dibentuk, sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Itu tidak berarti ada sesuatu yang hilang, enggak ya. Ini berarti memang hubungan yang memberikan pembelajaran bagimu dan dia, meskipun ya mungkin kartu let you go ini tuh bisa berarti perpisahan atau berakhirnya dari kontrak jiwamu bersama dia. Tapi kartu ini artinya adalah melepaskan tentang kartu ini lebih tentang pelepasan daripada kehancuran. Jadi ingat ya, ada pepatah nih
pernah bilang gini, jika kamu mencintai sesuatu maka lepaskan ya. Jika itu kembali maka itu milikmu, tapi jika tidak maka itu tidak akan pernah menjadi milikmu ya. Jadi akhir selalu merupakan tanda awalan baru dalam hidupmu. Jika kamu menginginkan sesuatu yang lebih dalam, maka menjauhlah ya. Jadi disitulah kamu akan menemukan jawabannya. Apakah memang dia menginginkan kamu atau hanya menginginkan uangmu gitu. Karena kalau aku lihat di sini memang dia ini memang lagi apa ya, atau bisa dibilang tuh memang otaknya isinya adalah uang, materi, kestabilan hidup seperti itu untuk saat ini gitu ya. Jadi bisa jadi ini adalah orang yang sudah menikah denganmu ya, pasanganmu, atau orang ini mungkin pernah berjanji atau ngomong sama kamu atau menginginkan pernikahan dengan kamu. Situasikan aja ya, tapi inilah pesan semesta bahwa kamu harus lepaskan. Jika memang dia kembali, kemungkinan dia milikmu, tapi ingat, apakah kamu dengan dia memiliki kesamaan yang cukup untuk bisa tetap bersama. Tapi kalau tidak, walaupun dia datang, tapi kalau kalian tidak memiliki kesamaan yang sama, bukan tentang sebuah keinginan dari kalian berdua, bukan dari keinginan ya, tapi memang kesamaan tujuannya, cita-citanya, masa depannya, prinsipnya, arah hidup kalian mau kemana, itu sama, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau pesannya di sini kan ya disuruh lepaskan aja ya, dan lihat lagi tentang kesamaannya. Oke, paham ya maksudku ya? Ya mudah-mudahan kalian paham. Aku lihat di sini kalian penonton videoku ini orangnya sudah dewasa di umur yang sudah dewasa ya. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Tapi kalau misalkan kalian masih mau mendenial, masih tetap mau bertahan, ya monggo silahkan, itu hak kalian gitu ya. Oke, aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius dan ada Gemini. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Nih ada bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Kemudian juga ada angkanya di sini. Bulannya ya, ada Juli, Mei, Maret, September, Desember, Januari, Juni, dan Oktober. Ini angkanya ada 9, 16, 13, 7, 1, 2, 3, 21, 19, 27, 26, 20, 14, 25, 10, 4, 2, 5, 17. Terus shio-nya yang berhubungan dengan kamu dan dia ya, bisa shio kamu atau shio dia ya. Ada shio tikus, shio macan, shio anjing, shio kelinci, shio ayam, shio naga, shio ular, shio kerbau, shio kambing. Oke, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya lah antara kamu dan dia ya. Jadi gak usah dibuat pusing. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, dengan si dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, ini alfabet A, Y, Q, P, E, C, V, M, U, F, L, J, S, H, W, T, R, K, X, I, B, H, G, dan D. Oke, ada R juga di situ ya. R, K, X, oh ya. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.